Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sabtowujud. Saya berasal dari SDN 2 Ngenep, Kecamatan Karangploso. Perkenalkan, nama saya Madalena Dwi Puji Astuti. Saya berasal dari SD Negeri 2 Petungsewu, Kecamatan Dau. Perkenalkan, saya Vivi Noktavia dari SDN 1 Mulyo Agung, Kecamatan Dau. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Malang selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Apa kabar Bu Lena hari ini? Alhamdulillah baik Bu Vivi. Oh, hari ini penjenengan akan melakukan coaching ya Bu Lena? Iya Bu, saya melakukan coaching hari ini. Langsung saja ya Bu. Ini ada beberapa pertanyaan tentang coach yang akan dilaksanakan dengan Bu Lena. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian coaching ya Bu. Rubrik dalam coaching ini memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Menurut Bu Lena, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan dalam coaching ini? Karena nanti kendala yang dihadapi tentang masalah murid Bu Vivi dan pembelajaran di kelas, mungkin saya akan mencari solusi bersama-sama dalam coaching ini. Lalu saya akan mendengarkan aktif, kesadaran penuh dan memberi pertanyaan yang berbobot Bu Vivi. Sebagai coach, apa saja yang akan diobservasi dalam coaching kali ini? Mungkin yang pertama saya lakukan yaitu menggali penyebab kendala yang muncul yang dialami. Yang kedua, saya akan mencoba bersama-sama memikirkan solusi yang mungkin bisa membantu atau langkah dan strategi yang akan saya ambil Bu selama ikut ini. Menurut Bu Lena, indikator apa yang bisa menentukan hambatan dari permasalahan Bu Lena? Indikator proses coaching ini Bu ya, menurut saya itu dapat menentukan langkah-langkah atau solusi dalam strategi dalam langkah-langkah mengatasi permasalahannya, yaitu meningkatkan antusiasme motivasi dari pembelajaran siswa. Terima kasih Bu atas informasinya dari Bu Lena. Untuk proses selanjutnya akan dilaksanakan coaching ini. Silakan Ibu bisa dimulai. Ya. Selamat siang Pak Joko, kelihatannya kok gelisah sekali. Kelihatan banget ya Bu, kalau saya gelisah. Kelihatan dong Pak, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua begini. Ada apa Pak sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman untuk coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Baiklah Pak, kalau begitu semoga bisa saling mencerahkan ya Pak nanti. Nah, dari pembicaraan kita nanti sekarang ini Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran. Oh begitu Pak Joko. Jadi Pak Joko itu menginginkan fokus dan kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Bu. Terkait dengan ukuran keberhasilan yang Pak Joko inginkan nanti, setelah pertemuan ini menurut Pak Joko ukuran keberhasilan itu seperti apa Pak dari pertemuan kita sekarang ini? Ukuran keberhasilan menurut saya anak-anak setelah pelajaran olahraga bisa fokus dan kondusif mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oh begitu ya Pak. Wah luar biasa sekali Pak, sangat positif sekali. Ternyata di balik hambatan yang sebenarnya terjadi, panjenengan ingin mengembangkan dirinya sendiri
ingin bagaimana supaya bisa menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan semenarik mungkin yang akhirnya menimbulkan antusiasme yang meningkat pada diri siswa gitu ya Pak? Ya, saya ingin anak-anak merasa senang seperti itu yang saya harapkan. Situasi seperti apa Pak sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, Ya. dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka pun masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu Pak Joko? Mungkin mereka setelah olahraga kelelahan atau terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang Bapak inginkan ya? Saya ingin tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya, merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Pak Joko nih ya, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka lebih terdahulu. Oh begitu ya Pak. Jadi dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan? Posisi saya dalam pencapaian tujuan, saya ingin menginginkan di angka 6, Bu. Menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Apakah ada hambatan atau gagasan yang dapat menghalangi Pak Joko dalam meraih tujuan tersebut, Pak? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti. Oh begitu ya Pak ya. Menurut Bapak, apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Pak Joko? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut dan memiliki cara tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Pak Joko apa? Saya akan menerapkan pembelajaran emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu Pak? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid tertarik dan senang belajar. Bagus sekali Pak idenya Bapak tersebut. Terus apa kriteria keberhasilan rencana dari Pak Joko tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi apa yang dilakukan Pak Joko setelah sesi ini dari alternatif tadi Pak? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran saya supaya segera dapat diterapkan di kelas saya. Oke Pak, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, ini rencananya Bapak kapan? Targetnya saya 1 minggu mungkin, Bu. Oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu sudah ada progres nih Pak ya. Gimana caranya Pak ini Pak? Apa kita janjian lagi? Janjian lagi ya minggu depan, nanti saya akan menceritakan update-nya. Oke Pak, setuju ya.
Menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Pak Joko tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali nih Pak Joko ya. Jadi komitmen Pak Joko adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Pak ya. Ya, betul. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Saya setelah ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren sekali Pak Joko ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Dan semoga bermanfaat ya Pak Joko hasil diskusi kita kali ini. Ya Bu, terima kasih sekali untuk yang sudah menemani saya hari ini. Sama-sama Pak. Sampai ketemu minggu depan ya Pak ya. Ya. Wah, luar biasa sekali coaching ini yang telah dilakukan oleh Bapak sama Ibu tadi ya. Saya selaku observer merasa senang sekali melihat kegiatan ini. Kita ngobrol-ngobrol singkat ya Bu. Apa saja yang dilakukan dari perjalanan proses coaching menurut Bu Lena saat coaching tadi dilakukan? Saya menggali beberapa hal dalam diri Bu dalam rangka menentukan solusinya, dan saya lakukan dengan menentukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Iya Bu, tadi saya lihat sudah menerapkan dan sudah baik sekali Bu Lena. Sudah berupaya bercerita, lalu jenengan itu menganalisis tanpa harus mencela dan memotong pembicaraan. Kemudian, kompetensi apa yang dilakukan dari coaching yang sudah dilakukan ini? Setelah saya simpulkan, solusi yang diambil adalah tadi pengembangan diri Bu, atau manajemen diri dan kesadaran diri dengan metode STOP, agar anak-anak bisa tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bu. Lalu bagaimana perasaan Bu? Saya merasa lega, mendapatkan solusi yang selama ini membuat saya gundah gulana Bu. Kedepannya saya akan mencoba menerapkan di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Alhamdulillah, semoga lancar ya Bu, dimudahkan sama Allah. Terima kasih untuk coaching hari ini, semoga semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, terima kasih juga ya Bu atas semuanya ini.